Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati Sya'ban wa basyara lana bi maji'i Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah manba'il ghufran wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan tuftahu biha abwabus syukran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi bidhikrihi ya'ti nasrullahi wal nusran wa ala alihi wa ashabihi ma damatis samawati wal ard yawmal furqan, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qad awsana Allah ta'ala wa amarna bitaqwahu kama qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak kataballahu 'alaikum siyamah fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat, calon-calon penghuni surga semuanya yang dimuliakan dan senantiasa ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar berita kepada para sahabat bahwa akan datang bulan Ramadan, sesungguhnya para sahabat sudah mengetahui hitungan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang ke-9. Orang-orang Arab sudah tahu bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang datang setelah bulan Sya'ban dan sebelum bulan Syawal. Tetapi karena orang-orang Arab belum pernah diberitahu, belum pernah diberikan pemahaman tentang apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, mereka terkaget ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat perintah untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita lihat dari aspek pembebanan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kewajiban bulan Ramadan itu, maka perintah untuk melaksanakan saum Ramadan baru disampaikan oleh Nabi ketika para sahabat semua berada di Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah berpindah dari Makkah ke Madinah. Tentu ini ada sejumlah hikmah yang bisa kita pelajari. Kenapa Rasulullah SAW harus menunggu 13 tahun lamanya untuk menyampaikan perintah berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW menyampaikan perintah saum di bulan Ramadan, semangat atau pemahaman para sahabat terhadap ajaran Islam tentu berbeda dengan pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Kita tidak bisa menggunakan ukuran yang kita miliki untuk menilai keadaan pada masa Rasulullah SAW, karena ada perbedaan kualitas yang sangat jauh di antara generasi sahabat dan dengan generasi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan jika dibandingkan kualitas kesolehan antara generasi sekarang dengan generasi para sahabat, maka perbandingannya adalah bagaikan langit dan bumi. Al-Imam Hasan Al-Basri misalnya, ulama besar abad kedua Hijriah, yang masuk dalam kategori tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, mengatakan seandainya kita hidup pada masa sahabat,
Seandainya para sahabat hidup pada masa kita, tentu kita akan menganggap para sahabat itu adalah orang-orang gila. Kenapa? Karena para sahabat rela untuk mengorbankan kenikmatan dunia hanya sekedar untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan akhirat. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum dirinya ketika terlambat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dengan cara mewakafkan sebidang kebun kurma yang dimilikinya. Tentu ini tidak mungkin bisa kita lakukan. Kita tidak akan mungkin menggadaikan dunia hanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan akhirat. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tetapi sebaliknya jika kita hidup pada masa sahabat, barangkali para sahabat akan menganggap bahwa kita adalah setan-setan yang harus dijauhi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ucapan Sayyidina Hasan Al-Basri itu menggambarkan perbedaan kualitas yang sangat jauh di antara generasi sahabat dengan kita. Sehingga dikatakan bahwa sesoleh-solehnya generasi zaman akhir adalah bentuk sefasik-fasiknya generasi pada masa lalu. Sesoleh-solehnya kita adalah adalah setara dengan kualitas orang fasik pada masa sahabat atau pada masa tabi'in. Kenapa? Karena orang-orang pada masa lalu itu begitu taat, begitu takut di dalam menjalankan ajaran agama. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, wallahi innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum. Demi Allah, kalian ini benar-benar berani melakukan satu amalan yang kalian anggap remeh di mata kalian. Wa kunna na'udduha fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Padahal dulu semasa Nabi masih hidup, kami menganggap amalan itu sebagai dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dianggap dosa besar oleh generasi masa lalu, oleh generasi masa sekarang dianggap sebagai dosa kecil. Dan itu bisa kita lihat di media sosial bagaimana orang dengan mudah mempermainkan ajaran agama. Dengan mudah orang berani menyatakan kufur kepada ajaran agama. Dengan mudah orang berani menghina simbol-simbol ajaran agama. Dan bahkan ada orang yang dengan terang-terangan berani menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena ada perbedaan semangat itulah tentu ada perbedaan pula di dalam memaknai Ramadan di antara para sahabat dengan kita. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ja'akum syahrun mubarakun, datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan makna dari keberkahan itu bukan berarti banyaknya kenikmatan di bulan Ramadan secara fisik atau secara materi. Tentu yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah bagaimana para sahabat pada masa itu memanfaatkan setiap waktu dengan baik. Karena yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah adalah nikmat waktu. Kita diberikan umur panjang, maka yang menjadi pertanyaan besar yang akan Allah ajukan kepada kita adalah untuk apa sebagian besar umurmu itu dihabiskan. Dan betapa banyak orang larut dalam kemaksiatan karena dia menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika dia sakit, ketika dia tidak mampu melakukan kebaikan, dia menyesal kenapa dia dulu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ada ibadah sahur. Penyampaian perintah ini sangat kontekstual dengan suasana yang terjadi di Madinah pada saat itu, karena baru saja warga Madinah 2 tahun mereka melakukan perdamaian setelah selama kurang lebih 120 tahun mereka dilanda perang saudara di antara suku Aus dan suku Khazraj. Maka Rasulullah SAW langsung menyasar pokok masalah kenapa terjadi perselisihan yang begitu panjang di antara masyarakat Madinah. Kenapa masyarakat Madinah mudah sekali disulut dengan peperangan? Maka Rasulullah melihat bahwa problemnya adalah pengendalian diri. Lalu kemudian Allah menyampaikan perintah kutiba alaikumus syiyam. Allah tidak sebut kata Ramadan di situ, tapi Allah langsung menyebut diperintahkan bagi kalian untuk melaksanakan ibadah saum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat As-Sajdah Allah mengatakan wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun.
maka setiap orang tidak akan pernah tahu nikmat apa yang sudah disediakan bagi mereka sebagai balasan dari apa yang sudah mereka lakukan. Orang sekarang ketika melaksanakan ibadah selalu bertanya pahala, apa pahalanya, apa keuntungannya, apa rewardnya, apa benefitnya. Padahal Allah sengaja menyembunyikan pahala-pahala itu, Allah sengaja menyembunyikan keuntungan itu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tulus di dalam melakukan sesuatu. Supaya kita menjadi pribadi yang tidak pernah berhitung. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung semua pemberian Allah itu, nggak mungkin kalian bisa menghitungnya. Maka di bulan Ramadan itu Allah ingin melatih kita, Allah ingin mengajak kita, ayo kita tidak hitung-hitungan dalam beramal. Ayo kita tidak hitung-hitungan dalam beribadah. Ibadah saja karena kita diperintahkan. Lakukan saja karena kita diperintahkan. Tetapi bagi orang yang tulus tidak diperintahkan pun dia akan melakukan setiap kebaikan semata-mata mengharapkan wajah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Ramadan ini muncullah figur-figur atau pribadi-pribadi yang tulus di kalangan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan permintaan kepada para sahabat bahwa mereka akan menghadapi musuh, satu persatu mereka mendonasikan hartanya tanpa berpikir apa yang mereka tinggalkan untuk keluarganya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan semua hartanya untuk membiayai peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sehingga karena Rasulullah khawatir keluarga Abu Bakar akan terlantar, Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar memberikan jawaban yang menyenangkan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya, tidak ada yang lain. Karena cuma itu bekal untuk menghadap Allah nanti di yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap tulus Abu Bakar itulah yang pernah menimbulkan iri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan mengatakan, tadinya aku berpikir bahwa aku adalah orang yang paling banyak menyumbangkan semua harta. Tetapi ketika aku melihat Abu Bakar, maka pengorbananku itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan mengajarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tulus, pribadi-pribadi yang tidak menempatkan interest, kepentingan di dalam melakukan kebaikan. Pribadi-pribadi yang tidak pernah ingin dirinya dilihat oleh orang banyak. Karena pribadi yang selalu berupaya memberikan kemanfaatan ke hadapan orang banyak, tidak akan pernah minta supaya orang melihat siapa dia dan bagaimana dia. Hadirin yang dimuliakan Allah, hasil dari pribadi-pribadi yang tulus itu bisa kita lihat pada generasi-generasi yang lalu. Para ulama pada masa lalu tidak pernah menyebutkan namanya, tetapi mereka lebih suka menyebutkan nama daerahnya. Penulis kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, nama aslinya bukanlah An-Nawawi. An-Nawawi hanyalah nama desa. Nama beliau aslinya Yahya, anak dari Syaraf, anak dari Murrah. Lalu kenapa disebut Imam An-Nawawi? Karena Imam An-Nawawi ingin dan lebih suka nama desanya dikenal dibandingkan nama dirinya. Ini menunjukkan ketulusan bahwa kalau saya melakukan perbuatan baik, maka jangan cuma saya yang dilihat, tapi orang-orang yang sekampung dengan saya yang dilihat, bahwa karena mereka itulah saya melakukan perbuatan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berapa tahun kita melaksanakan ibadah Ramadan, tetapi paling tidak sepanjang umur kita melaksanakan ibadah Ramadan, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang tulus sebagai hasil dari didikan selama 1 bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi Ramadan ini kita masih dalam suasana pandemi. Kita berharap semoga ketulusan yang kita miliki ini menjadi salah satu asbab Allah Subhanahu wa taala angkat pandemi dari negeri kita, dan Allah kembalikan suasana kehidupan kita sebagaimana yang pernah kita jalani sebelumnya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil hakim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم يوم الدين، وعلى آله الطيبين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز من اتقى، لأن الله تعالى وعد المتقين بالجنة، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وصلنا الملائكة المسبحون على قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وأتباع التابعين، وعنا برحمة الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات ويا قاضي المهمات. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة، ومن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أكرم المسلمين، اللهم أكرم المسلمين، اللهم سلم المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.